Maka disebutkan oleh Nabi di sini, yarfa'anhu daika masaqqa. Orang yang punya masalah, Allah angkat masalahnya kalau dia punya salat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Satu, kalau dia punya masalah besar, mesti hatinya gundah gulana. Salah satu cara Allah mengangkat dia, diberikan ketenangan, keberkahan. Jadi Bapak Ibu punya banyak masalah, tapi Bapak Ibu sholat. Setelah sholat tenang hati Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan diangkatnya oleh Allah gundah gulananya. Satu. Yang kedua, kata Allah, Allah berikan mereka solusi dalam setiap masalahnya. Itu kata Nabi begitu. Jadi jangan. Tapi yang masalah sekarang nih Pak, orang tuh tak yakin dengan sholat tuh. Tak yakin dia. Allah, saat kami sholat tuh tak akan buat kami kaya. Ya memang tak buat Bapak Ibu kaya, memang tidak buat kaya. Tapi sholat bisa memberikan solusi yang paling dalam. Satu diantaranya, banyak orang yang stres gara-gara masalah. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu, ya sudah cukup lama, ada calon anggota dewan Pak. Ya memang nggak pernah sholat, itu memang nggak pernah sholat. Jadi majulah sebagai calon anggota dewan. Ternyata sudah banyak hartanya yang terkuras. Akhirnya tidak duduk, gila dia Pak. Itulah yang kita sebut orang yang tidak punya itu nggak pernah sholat, begitu dia. Tapi coba kita sholat, Allah kasihkan ketenangan. Pasti Pak, pasti. Cuma yakin dulu. Kalau tak yakin gimana caranya? Ya Allah, aku sholat tapi aku tak yakin kalau sholat ini benar. Tak bisa. Makanya sholatnya harus benar. Yakin dulu semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kita dikasih waktu sama ketua 45 menit ke depan kata dia. Ini yang agak susah sedikit dikasih batas nih. Tapi betul lah ketua, kalau tak dikasih waktu tetap kemana-mana dia. Itu yang kita khawatirkan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini ceramah kita adalah Isra dan Mi'raj. Kita sama-sama belajar. Judul yang diambil, pentingnya sholat berjamaah. Ini to the point namanya. Itu namanya tembak langsung. Jadi tak pakai bahasa basi. Pentingnya sholat berjamaah. Sebelum kita masuk pada persoalan pentingnya sholat berjamaah, dalam Isra Mi'raj ini disampaikan tadi ada hadiah kepada kita. Saya langsung to the point juga. Hadiah yang Allah berikan kepada kita ini 50 hilang 10 dalam perkalian, berarti 50 bagi 10. Tinggal 5. Jadi 5 ini pun sebenarnya oleh Nabi Isa alaihissalam, kata dia minta lagi korting, kata dia. Cuma kata Nabi, malu aku minta, kata dia. Kalau sudah di korting juga 5 gimana? Sudah 5 di korting. Ini Bapak Ibu bayangkan ya, 5 di korting. Sekarang 5 tidak di korting, sudah ada jamak, ada kosor. Bayangkan tuh, kalau jamak jadi 3. Kalau di kosor dikurangi rakaatnya lagi. Jadi selesai dah, itu sudah habis. Jadi kalau dia anggap dapat kortingan 3 rakaat, 3 waktu, jamak dari mana ke mana itu? Habis, tidak ada lagi sholat itu. Pertama Bapak Ibu, persoalan sholat ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi perintahnya sholat. Semua Nabi. Nabi Adam sholat, Nabi Adam Idris sholat, Nuh sholat, sampai semua Nabi sholat. Hanya saja pada Nabi Muhammad SAW ada sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Tadi siang saya baca sedikit, ada yang aneh dari beberapa penjelasan, dari beberapa yang dianggap diulamakan. Ada satu perkataan, ini saya sebut saja namanya, pandai-pandai abang aja yang memotong ya. Jadi seorang profesor mengutip satu pernyataan dari seorang profesor. Yang profesor mengutip ini sudah meninggal, tapi saya tak sebut nama lah. Tapi yang dikutip masih hidup. Namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Oleh profesor yang mengutip ini dia bilang begini, karena Rasulullah yatanawwa'u fi salatihi. Sesungguhnya Rasulullah itu dalam salatnya itu macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ya? Ini ikhtilaf. Yang tak ada itu Allahu Akbar. Itu kalau ada yang begitu salat sesat berarti itu. Benar itu, benar itu.
Benar, tidak ada itu. Cuma saya belum temukan orang yang salat Allah begini tangannya. Itu saya belum temukan itu. Nanti kita coba cari hadisnya. Mudah-mudahan tak ada. Yang kedua tangannya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang di bawah pusat. Ini ikhtilaf. Ada yang tidak melipat sama sekali ke bawah. Allahu Akbar, dah turun langsung. Dua, Syiah Imam Malik, Syiah madhab Maliki. Jadi madhab Maliki itu turun ke bawah sebagian besar. Syiah sama begini juga. Jadi kalau Bapak Ibu besok ketemu, begitulah modelnya. Sehingga Bapak Ibu ikhtilaf para mazhab ini, ikhtilafnya mazhab ini memberikan kemudahan sebenarnya kepada kita. Apa kemudahannya? Memahami perbedaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita kembalikan. Kata Quraisy Shihab yang dinukil oleh profesor yang tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanawwa'u fi salatihi. Memang Pak, memang bukan hanya dalam salat saja. Ketika Al-Qur'an turun, Al-Qur'an itu turun kata Nabi, anzalnal Qur'ana ala sab'atil ahruf. Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam 7 huruf. Itu kalau kita sebut 7 huruf itu oleh para ulama makna yang paling dekat namanya dialektika, 7 dialektika. Makanya ada yang bacanya Bismillahi majreha wa mursaha, tapi sebenarnya ini juga ada pembahasan khusus. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu, salat. Sehingga ketika perintah salat itu turun, Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad semua salat. Cuma yang berbeda model praktek salatnya adalah baginda Nabi. Sehingga Bapak Ibu kita salatnya pakai gerak. Tangannya bagaimana, itu diatur semua dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada seorang ulama bilang tidak ada hadis mutawatir tentang salat, yang ada hadis ahad. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Karena banyak orang yang salatnya berbeda-beda. Meskipun sama jumlahnya, tapi perbedaan itu tidak bisa dilepas. Contoh yang tadi kita sampaikan. Nah, kita kembalikan. Sekarang kata Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Kabair. Ini depan saya ada jam, jadi agak nampak sedikit. Syamsuddin Az-Zahabi bilang begini dalam kitab Al-Kabair. Salah satu di antara 76 dosa besar. Ingat ya kalimatnya, dosa besar. Tarikus shalah atau tarkus shalah, meninggalkan salat. Mengapa salat yang harus menjadi poin utama hadiah Nabi? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu bentuk atau karakter atau sifat atau bentuk ibadah yang betul-betul merendahkan diri di hadapan sang kekuasa, sang penguasa, itu adalah salat. Kita ambil contoh doa. Doa itu cuma sekedar meminta, isyarat meminta. Sujud, cuma sujud saja. Tapi dalam salat semuanya jadi satu. Doa ada, zikir ada, pujian ada, meminta ada. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di gerakan mana yang kita meminta dalam doa di dalam salat itu? Yang lain itu semuanya zikir. Qiraatul Quran, Al-Fatihah, Al-Quran, surat-surat dan lain sebagainya. Tapi ada 2 tempat di dalam salat itu yang kita meminta dalam doa. Bahkan ada satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebelum kita Assalamualaikum warahmatullah, disunnahkan berdoa lagi. 3 berarti. Di mana tuh Pak? Sebelum selesai 1, ketika duduk di antara 1 lagi. Kapan Ustaz? Tasyahud akhir. Itu doa Pak, berdoa kita. Jadi dalam itu geraknya banyak. Semua masuk situ, zikir masuk, pujian masuk, meminta masuk, semua masuk. Jadi khuduknya seorang manusia, kalau bahasa kita sekarang ini, merendahnya seorang manusia di hadapan sang penguasa bukan ketika sujud saja, tapi dalam berbagai macam aktivitas, termasuk salah satunya salat. Nah, di dalam salat dirangkum semua. Sekarang pertanyaannya, mengapa salat menjadi poin utama
Kita belum bicara solat jamaahnya, baru solatnya. Mengapa solat menjadi poin utama? Kalau bicara hadis jelas, kalau bicara Quran jelas. Kalau kita bicara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, pembeda antara orang muslim dan kafir itu ya salat. Al-ahdu bainana wa bainahum tarikus salat. Perbedaan kita dengan orang kafir itu meninggalkan salat. Jadi kalau ada umat muslim yang tidak salat, berani bilang kafir? Gak berani. Kalau ada orang muslim tidak salat, berarti dia Nah, itu keras sekali Ustaz. Tidak keras itu, karena yang ngomong Nabi. Kalau Nabi tak ngomong, saya ngomong, baru keras. Tapi Nabi bilang begitu, tarikus salat atau kafir. Faman tarakaha fa innaha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan, dia kafir, kata Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah kafir itu keluar daripada Islam atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Ulama berbeda pendapat. Satu di antara sekian banyak para ulama yang menjadi rujukan, kata para ulama, tidak keluar daripada Islam, tapi semua perbuatannya tidak bernilai di sisi Allah. Sedekah rajin, tidak pernah solat, tidak ada nilai ibadah di sisi Allah, tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Puasa rajin tapi tak solat, tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Sekarang pertanyaannya muncul, Bapak Ibu, berapa menit Bapak Ibu solat? Solat wajib itu berapa menit dalam satu solat? Kita ambil paling tinggi. Kalau solat sendiri 5 menit, itu dah paling lama betul itu. Di luar zikir ya, di luar zikir. Kenapa saya bilang paling lama? Itu dah bacanya pelan sekali itu. Bismillah, itu dah paling pelan itu. 5 menit. 5 menit kali 5, 25. Dalam 24 jam. 1 kali 24 jam kita cuma butuh waktu 25 menit. Sekarang saya tanya, yang suka main SMS-an atau WA-an bisa habis berapa menit? Kalau orang yang kita lawan itu main WA-nya senang, itu bisa lebih dari 30 menit. Itu belum masuk embel-embelnya. Gimana kalau judi online, game online, dan game-game yang lain? Wah, itu bisa lebih lama lagi tuh. Coba tanya sama adik-adik kita nih. Betul nak kalau main game online itu bisa lebih setengah jam? Bukan setengah jam Ustaz, 5 jam ke atas. Betul enggak tuh? Pertanyaannya, sholatnya berapa menit? 5 menit. 25 kalau kita gabungkan. Itu di luar zikir itu. Kau tak zikir? Tenang Ustaz, kami zikir sambil jalan. Lah kok bisa? Ya kan ada dalilnya. Qiyama wa qu'uda. Iya juga benar. Tapi itu kan alibinya begitu memang. Yang penting zikir. Mau sambil jalan, mau nggak sambil duduk, yang penting zikir. Benar nggak? Iya benar. Memang sholat itu begitu, kan? Zikir itu begitu. Qiyama wa qu'uda kata Allah dalam Al-Quran. Boleh kok. Berzikir sambil duduk boleh, sambil berdiri juga boleh. Jadi kalau ada orang sambil sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi dia, husnuzon aja. Itu zikir sambil diri dia. Husnuzon. Suuzonnya nggak punya etika dia. Karena orang kalau habis sholat nggak zikir tuh Pak, sebenarnya sombong tuh Pak. Tapi kan kita husnuzon. Husnuzon adalah zikir sambil jalan. Kembali kepada poin tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah salat ini menjadi tiang agama? Dijawab sama Nabi dalam hadisnya, qawaiduddin salasa. Tiang agama itu 3. 1 salat, syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Faman taraka wahidatan minhunna faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Lagi-lagi kalimatnya kafir. Ini saya tak berani ngomong kafir, tapi gimana lah, memang tulisannya kafaro. Jadi kafir memang. Yang nggak sholat itu kafir sebenarnya. Jadi dia mau membuat apapun tak bisa. Kata para sahabat, para ulama dalam memahami hadis tersebut, yang dimaksud oleh Nabi itu sebenarnya bukan 3. Tapi yang paling penting itu adalah solatnya. Kalau seandainya solatnya rusak atau tidak solat dia, kata para ulama, kafir ya. Habitat a'maluhum, habis semua amal ibadah dia. Ustadz, aku tadi sudah sedekah berinfak Ustadz. Berapa banyak? 500 juta untuk bangun masjid. Ditanya, solat enggak? Enggak solat Ustadz. Berarti habis dong Ustadz. Ya enggak habis sih, cuman hangus. Habis tidak, tapi hangus. Haba'an mansura, seperti debu ditaruh di atas batu, ditiup angin hilang, tidak bersisa sama sekali.
Ini kalau kita dalam konteksnya kajian solatnya ya. Jangan kaji ini dengan orang yang baru solat. Kalau kaji ini dengan orang yang baru solat, tidak mau solat orang sudah. Tapi poin pentingnya adalah, begitulah dosa besarnya orang yang meninggalkan solat. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya, awal ma yuhasab, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu solat. Sadar kita semua, tapi masih kita tak mau solat. Pertanyaan muncul, apa yang membuat kita tidak mau solat? Itu saja. Nah, ini poin penting. Baik. Kemudian Allah kata dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amila amalan salih. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang meninggalkan solat itu disanding dengan wattaba'us syahawat. Orang yang meninggalkan solat digandeng dengan wattaba'us syahawat, yang mengikuti syahwat hawa nafsu dia. Memang betul Pak, pertanyaan kita sederhana saja. Misal Bapak Ibu sedang di rumah, azan berkumandang. Tiba-tiba azan berkumandang, Bapak Ibu bilang begini, oh ntar dulu deh sholatnya. Itu nafsu enggak yang ngomong tuh? Atau setan yang ngomong? Itu jelas tuh yang ngomong siapa? Iblis. Talbisul iblis. Apa kata syaitan bilang begini? Itu baru azan, belum qomat. Oke, masih santai, masih masak, cereng. Qomat muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan datang lagi setelah qomat tadi. Kata setan, belum rakaat pertama. Setelah rakaat pertama masih asik memasak. Oh bentar lagi, insya Allah bentar lagi dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang penyesalan. Malaikat datang, nyesal. Oh ya Allah, kenapa tadi aku tak sholat ya? Itu penyesalan terlambat atau memang mohon maaf, nafsu dia sedang tinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syahwatnya sedang tinggi-tingginya. Kenapa demikian? Penyesalannya datang terakhir. Sudah assalamualaikum orang baru dia nyesal. Harusnya dia nyesal sebelum salam. Kenapa dia nyesal tidak sebelum salam? Begitulah cara iblis atau syaitan membisikkan. Tenang, nanti kalau kau masak, kau tinggal angus dia. Nah, logika masuk. Iya juga ya. Coba bayang. Sedangkan dalam solat nih Pak, dalam solat itu ada saf yang bolong-bolong. Baina khilali sufufis syayatin, kata Nabi. Di antara saf-saf yang kosong itu ada setan. Apa kata setan lagi sholat? Allahu Akbar. Setan bilang, ingat ya, tadi ente naruh kunci mobil di mana? Nanti susah. Bisikan setan datang. Jadi tidak khusyuk sholatnya itu. Makanya Bapak Ibu kata Nabi dalam saf itu, sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Safnya luruskan, rapatkan, biar di antara saf-saf itu tidak ada setan. Jadi kalau di antara saf yang kosong tuh setan ngisi. Ada setan masuk? Ada. Setan itu setiap tempat ada. Ada setan dalam kamar mandi, ada setan dalam kamar kita, ada setan dalam masjid, ada setan di ruang tamu. Setiap ini punya nama masing-masing. Ada nama setannya masing-masing. Cuma saya lupa nama setannya. Pun saya tak punya hak juga untuk mengingat-ingat lah. Tapi benar Pak, apa namanya? Khinsib kata beliau. Lebih tahu pula dia. Ini tukang ruqyah kita, mesti dia tahu. Jadi benar Pak, ada setannya semua Pak. Dalam setiap tempat tuh ada setan. Bayangkan suami istri saja, itu setannya kencang itu. Dek, abang mau sholat tahajud. Bang, adik lagi butuh, kata dia. Goyang nggak tuh? Goyang Pak. Iyalah kalau gitu, kata dia. Istrinya mau melaksanakan sholat tahajud. Kata suaminya, temanin dulu dek, abang nonton bola. Nonton bola loh. Kata istrinya, adik mau sholat bang. Kau kalau melawan sama suami awas. Datang bu, nggak jadi sholat, hanya nonton bola. Bayangkan itu setan. Tukang bisikan jelas itu Pak. Jadi takut dia, istri takut terhadap suami. Ya karena mohon maaf, suami cuma bilang, ingat dek, surgamu di telapak kakiku, gitu. Selesai urusan Pak. Begitulah mohon maaf. Begitulah diktatornya suami terhadap istri. Cuma itu dulu Pak, dulu. Sekarang tak berlaku. Karena sekarang banyak suami-suami takut istri sudah. Kata istri, bang aku mau sholat. Ya dek silakan. Sudah, baju adek sudah, sajadahnya sudah, bahkan disediain sama suaminya. Saking takutnya suami sekarang terhadap istrinya. Ya alhamdulillah bang, bukan astagfirullahaladzim. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, tinggal sholat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa dosa orang yang meninggalkan sholat? Banyak sekali. Maka di sini saya runutkan, karena waktu kita terbatas, saya runutin Pak.
Orang yang meninggalkan solat itu ada empat. Ada empat. Satu, yang pertama orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat tanpa sengaja. Yang ketiga, orang yang lalai dengan solat dengan sengaja. Yang keempat, orang yang lalaikan solat dengan tidak sengaja. Yang kelima, orang yang mengingkari kewajiban solat. Oke Bapak Ibu ya. Poin yang pertama, meninggalkan solat dengan sengaja. Kata Allah dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar. Mengapa kalian masuk dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin, walam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakim, fama tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Kata Allah, kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kami tidak solat, tidak memberi makan anak yatim, tidak bersedekah, tidak memberi makan orang miskin. Kami berdusta atas nama agama. Kami ini orang-orang seperti ini masuk neraka sakar. Tapi kata Ibnu Katsir, yang masuk neraka sakar itu yang lalai. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, mereka itu sebenarnya bukan meninggalkan solat, tapi lalai solat. Jadi lalai solat yang masuk neraka sakar. Kemudian ditanya, bagaimana kalau seandainya yang meninggalkan sholat nerakanya jahanam? Apa nerakanya Bapak Ibu? Kita lihat di mana logikanya orang yang meninggalkan sholat itu nerakanya jahanam. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang munafik sholatnya orang munafik itu di akhir waktu. Berarti kalau di akhir waktu lalai apa tidak? Di akhir waktu lalai apa tidak? Orang yang solat di akhir waktu, kata Nabi, salatul munafiqina fi akhiril wakti. Solatnya orang munafik di akhir waktu. Itu orang munafik. Satu. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka yang solatnya main-main itu adalah orang munafik, kata Nabi. Sekarang kata Allah, pertanyaannya, adakah ayat yang lain yang berbicara tentang munafik? Ada. Di mana nerakanya orang munafik? Jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sekarang orang yang mengakhirkan solat saja masuk dalam kategori munafik. Orang yang melalaikan berlebihan itu masuk dalam kategori munafik. Orang yang bermain dalam solatnya masuk dalam kategori munafik. Bagaimana kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jahanam. Saya lebih sependapat dengan poin terakhir ini, Pak. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat itu jahanam, itu nerakanya. Sedangkan lalai saja, main-main saja, nerakanya jahanam. Apalagi yang mohon maaf sengaja meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tapi tidak sengaja, itu yang rufi al-qalam. Kata Nabi, rufi al-qalam an salatin. Orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja itu mereka ada tiga. Bayi sampai dia dewasa, orang bayi baru lahir sampai dia balik. Maksud balik di sini sampai mereka bisa dibebani oleh syariat. Yang kedua, orang yang lupa sampai dia sadar, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Jadi tiga ini Bapak Ibu itu tidak sengaja namanya. Kalau seandainya mereka tertidur sampai jam 9 pagi tak bangun-bangun, kemudian baru bangun jam 9 langsung sholat, dia salah apa tak salah? Misal Bapak Ibu tidur, diinjak sudah, dipukul sudah, tak bangun juga, disiram juga, sudah tak bangun juga, alarm kenceng tak bangun juga, baru bangun jam 9. Kira-kira salah apa tak salah? Salah apa tak salah? Salah. Sholat subuhnya jam 9, salah apa tak salah? Sekarang berdosa apa tak berdosa? Itu dia yang mau kita jelasin. Jadi kalau dia masuk dalam kategori rufi al-qalam, tertidur sampai terbangun, itu namanya rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu apa maksudnya Ustaz? Yang dimaklumkan. Jadi dia tak berdosa, dia salah tapi tidak berdosa. Jadi dosa itu ada tingkatannya, 1, 2, 3, 4, 5. Satu di antaranya ada orang salah tapi tak berdosa. Siapa mereka? Yang meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat tanpa sengaja. Contohnya ada orang gila. Ada orang gila wajib tidak sholat? Tidak wajib. Kalau ada orang bilang orang gila wajib sholat, maka yang perlu kita pertanyakan orang yang sehat tadi. Bisa dipahami ya Bapak ya?
Ada orang yang lupa. Bisa tidak kita memaksakan orang lupa? Tidak bisa. Tolonglah diingat, tolong, paksa. Tidak bisa. Orang lupa tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Itu yang kedua. Jadi ada orang yang ada orang yang meninggalkan sholat tapi tidak sengaja. Nah itulah yang tadi contohnya. Bayi yang baru lahir sampai mereka balik itu sudah terbebani. Maka ketika terbebani dia sudah bisa mendapatkan, kalau dia tak sholat dia dapat dosa. Nah, baik. Yang ketiga, ada orang yang melalaikan sholat dengan sengaja. Tadi masuk poinnya Pak, yang tadi kita sampaikan. Kata Ibnu Katsir, itulah yang dimaksud dengan neraka sakar. Jadi apa maksudnya orang-orang yang menghuni neraka sakar tadi? Yang lalai dengan sholatnya. Lalai itu bagaimana? Ada contohnya? Ada. Azan berkumandang masih main HP, iqomah sudah masih main HP. Ini masih mending. Orang sudah sholat masih main HP, masih mending. 15 menit sebelum sholat asar baru dia sholat zuhur. Itu kan kacau tuh. Aku belum sholat zuhur tadi. Cepat dia sholat. Terburu-burulah sholatnya. Orang yang terburu-buru sholat inilah kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Seperti orang yang sedang main-main dalam sholatnya, nggak serius. Terburu-buru dia. Tapi Bapak Ibu sedang dalam perjalanan di Pekanbaru, contohnya di Pekanbaru. Mau di Panam kayak mau di mana terserah ya, di Sudirman pun boleh. Tapi Bapak Ibu sedang menemani orang sakit, membawa orang sakit menuju rumah sakit. Azan berkumandang, Bapak Ibu belum bisa azan, belum bisa sholat karena mohon maaf ada urusan uzurnya serius. Maka ini disebut dengan lalai tapi tidak disengaja. Nah yang seperti ini mendapatkan ampunan, dimaklumkan. Bisa dipahami, itu yang keempat tadi. Nah sekarang ada yang kelima. Yang kelima itu orang yang mengingkari kewajiban sholat. Contohnya berkali-kali saya sampaikan di sini, Ade Armando yang tidak percaya bahwa sholat 5 waktu itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang kita lihat apa dampaknya, apa yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, wa qad warada fil hadits inna man hafaza 'ala shalawatil maktubah akramahu Allah taala bi khamsi karamat. Orang yang menjaga salat 5 waktu kata Nabi, dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan, 5 kemuliaan. 1, yarfa'u an daiki masyaqqatihi. Mereka diangkat persoalannya. Jadi ini yang menyebutkan Pak. Jadi kalau ada orang punya masalah, ini betul nih Pak, ini betul. Saya kasih sedikit cerita. Ada seorang ulama bilang begini, kalau Anda punya masalah sebesar apapun, yang pertama yang harus Anda lakukan, jangan datang ke manusia. Datang kepada Allah dalam sholat 2 rakaat. Ada 2 sholat. 1 sholat taubat, yang kedua bisa disebut dengan sholat sunnah mutlak. Boleh pilih salah satu, bebas. Setelah itu mengadu kepada Allah. Selesai mengadu kepada Allah, silahkan. Selesai, silahkan. Mau cari solusi lewat manapun silahkan. Tapi yang pertama itu harus datang kepada Allah dulu. Maka disebutkan oleh Nabi di sini, yarfa'anhu daika masaqqa. Orang yang punya masalah, Allah angkat masalahnya. Kalau dia punya salat. Maksudnya bagaimana Ustaz? 1, kalau dia punya masalah besar, mesti hatinya gundah gulana. Salah satu cara Allah mengangkatnya, diberikan ketenangan, keberkahan. Jadi Bapak Ibu punya banyak masalah, tapi Bapak Ibu sholat. Setelah sholat tenang hati Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan diangkatnya oleh Allah gundah gulananya. 1. Yang kedua kata Allah, Allah berikan mereka solusi dalam setiap masalahnya. Itu kata Nabi begitu. Jadi jangan. Tapi yang masalah sekarang nih Pak, orang tuh tak yakin dengan sholat tuh. Tak yakin dia. Alah saat kami sholat tuh tak akan buat kami kaya. Ya memang tak buat Bapak Ibu kaya, memang tidak buat kaya. Tapi sholat bisa memberikan solusi yang paling dalam. 1 diantaranya, banyak orang yang stres gara-gara masalah. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu, ya sudah cukup lama, ada calon anggota dewan Pak. Ya memang nggak pernah sholat itu, memang nggak pernah sholat. Jadi majulah sebagai calon anggota dewan. Ternyata sudah banyak hartanya yang terkuras. Akhirnya tidak duduk, gila deh Pak. Itulah yang kita sebut orang yang tidak punya itu nggak pernah sholat begitu dia. Tapi coba kita sholat, Allah kasihkan ketenangan, pasti Pak, pasti.
Cuma yakin dulu. Kalau tak yakin gimana caranya? Ya Allah, aku solat tapi aku tak yakin kalau solat ini benar. Tak bisa. Makanya solatnya harus benar. Yakin dulu semua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'ti kitabahu biyaminihi. Kelak di hari kiamat, kata Allah, orang yang rajin solat, menjaga solat 5 waktunya, mereka diberikan kitabnya dari tangan kanannya. Kitab tanda kebaikan. Jadi nanti di hari kiamat itu, dalam perjalanan akhirat itu nanti disebutkan itu. Nanti ada namanya mizan, timbangan, amal solehkah, amal baikkah. Nanti kitab amal solehnya diberikan di tangan kanan, kitab amal buruknya diberikan di tangan. Jadi Bapak Ibu banyak-banyak berdoa, ya Allah semoga kitab itu Engkau berikan di tangan kananku. Berarti tandanya orang baik, tandanya orang soleh. Yang ketiga, yamuru ala sirat kal buraq. Mereka berjalan di atas siratal mustaqim seperti buraq. Buraq seperti Isra Mi'raj itu kan kencang ya. Jadi dia sampai gitu. Bukan sekedip mata sebenarnya. Tapi di sini banyak ikhtilafnya Bapak Ibu. Tapi kita tak bahas ikhtilafnya, kita bahas salatnya saja. Kecepatan buraq itu sama seperti kecepatan kilat matahari. Jadi cahaya matahari itu bisa dihitung. Tanya saja yang pernah menghitung. Saya tak pernah menghitung, tapi seorang profesor dari Jepang pernah menghitung kecepatan cahaya itu dikonversikan kepada kecepatan buraq. Kata dia sangat mungkin sekali terjadi. Jadi kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi dalam satu malam, itu sangat-sangat mungkin sekali. Kalau kata Muhammad Nuruddin itu, Ustadz Muhammad Nuruddin itu bilang begini, kalau ada orang tidak percaya dengan persoalan Isra Mi'raj itu masuk akal atau tidak masuk akal, itu sebenarnya tinggal menunggu kepastian saja, masa. Yang kedua itu kebiasaan. Jadi kebiasaan kita, kalau di tempat kita ini biasa dengan orang yang punya kelebihan, maka itu menjadi hal yang nyata. Tapi kalau tidak terbiasa, dianggap sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga. Yang keempat, yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Orang yang menjaga solatnya, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Iya tuh Pak, saya percaya kalau itu. Orang yang rajin solatnya, benar solatnya, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Kenapa demikian? Saya kasih Bapak Ibu ilustrasi. Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang maling, kira-kira berdosa nggak? Dosa. Satu. Ada orang solat, dapat pahala nggak? Dapat. Sekarang ditimbang Pak, kira-kira pahala solat ini setimbang sama nggak beratnya dengan dengan dosa maling? Kalau lebih besar pahalanya, maka ini bisa mengurangi ini. Bisa mengurangi. Satu. Yang kedua, anggaplah ini tidak bisa. Sekarang berapa jumlah dosanya? Anggap jumlah dosanya 10. Jumlah kebaikannya 20. Profesor Dr. Yunahar Ilyas mengatakan, kalau lebih banyak timbangan amal solehnya, langsung masuk surga. Tidak perlu dicuci-cuci. Dan saya percaya dengan yang itu. Saya mengikuti guru saya. Kata guru saya, kalau lebih banyak amal solehnya daripada amal buruknya, maka dia langsung masuk surga, tidak perlu dicuci. Pertanyaannya, tahu enggak kita banyak apa tidaknya itu tadi? Itu masalahnya Pak, karena kita enggak tahu banyak atau rendahnya, tinggi atau rendahnya pahala kita. Disitulah kita disuruh istiqomah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa tak? Ragu pula nampaknya. Jangan ragu-ragu masalah ini, jangan ragu Pak. Solat jangan ragu. Kalau ragu sama dengan orang-orang liberal itu. Dia sholat tidak ada gunanya. Dia sholat cuma untuk main-main aja, untuk menunjukkan bahwa aku ini meskipun liberal tapi aku sholat gitu. Begitu dia. Tapi kita tidak masalah Pak. Orang-orang munafik itu sekalipun dia sholat, kita berharap dari nifaknya dia, kita berharap dari sholatnya menghapus nifaknya. Jangan salah Pak, orang munafik banyak. Orang munafik itu banyak. Orang munafik itu bisa Bapak Ibu temukan di mana-mana, termasuk dalam masjid. Orang munafik itu bisa Bapak Ibu temukan termasuk dalam masjid. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang-orang yang sholat juga munafik. Maka kalau sholatnya nggak benar, ya jadi munafik deh. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Ustadz, banyak orang-orang yang melakukan maksiat, yaitu sholat juga dia, itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat rajin Bapak tuh ke masjid terus, tapi kok korupsi juga dia, itu masalah tuh. Makanya harus cari tahu. Jangan ditengok sholatnya seperti apa Pak. Kita nggak bisa juga mengukur sholat seseorang, nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah selalu berhusnuzon kepada setiap manusia. Yang kelima, wa azabul qabr. Kata Allah angkat azab kubur itu bagi mereka yang rajin solat dan benar solatnya. 5 kemuliaan yang Allah berikan. Jadi Bapak Ibu,
Sebenarnya tidak ada alasan Pak. Kalau kita melihat kepada sini, tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Itu satu, tidak ada alasan. Tapi Bapak Ibu, ada lain daripada itu. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, dia mendapatkan 15 ancaman dari Allah. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak atau lebih sedikit itu? Yang kemuliaan 5 Allah kasih, ancaman ada 15. Dijawab di sini, disebutkan di sini. 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 dalam kubur, 3 lagi ketika keluar dari kubur. Kata dia. Disebutkan 5 ancaman di dunia. Adapun yang 5 ancaman di dunia itu, 5 ancaman orang yang meninggalkan sholat di dunia. 1, diangkat keberkahan daripada umurnya dan kehidupannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sering, ini poin penting nih Pak, poin penting. Rumah tangganya berkelahi terus. Anaknya kacau, narkoba, ganja, istrinya selingkuh, suaminya korupsi. Coba perhatikan betul rumah tangganya Pak. Diperhatikan dulu. Salatnya bagaimana? Baca Qur'annya bagaimana? Dengan orang tuanya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Setidaknya Bapak Ibu, setidaknya ada 2 hal. Kalau orang, ada 3 hal. Kalau orang, kita lihat rumah tangga mereka itu kacau balau, lihat 3 hal. 1, pertama, lihat sholatnya. Kalau ternyata dia tidak sholat, bisa jadi. Tapi dia sholat, Ustaz, rajin sholatnya. Tengok yang kedua, kedekatan dia dengan orang tua kandungnya. Seberapa tinggi dia menghormati orang tuanya. Ustaz, dia sangat hormat pada orang tuanya. Sholatnya rajin, hormat banget kepada orang tuanya. Tengok yang terakhir, yang ketiga, halal haramnya. Yang dia makan halalkah? Yang dia makan haramkah? 3 ini Pak, yang bisa merusak rumah tangga, yang bisa menjadi, mohon maaf, perusak dalam rumah tangga kita. Jadi Ustaz kaya dia, tapi tidak ada ketenangan dalam rumah tangga dia. Tidak sholat berarti dia. Tapi rajin sholatnya, tidak taat sama orang tuanya. Tapi taat dia sama orang tua, mesti yang dimakan dia halal, yang dimakan dia mesti haram. Mesti ada di antara 3 itu. Kalau 3-3-nya sudah dia lakukan, tapi ternyata rumah tangga berantakan, cerai dia, berarti Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik pada diri dia. Dengan salah satunya memisahkan mereka, akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu dia kuncinya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, itu mohon maaf, itu keberkahan dari rumah tangga kita dicabut Pak. Dicabut betulan. Cobalah kalau nggak percaya. Tapi jangan cobalah, harus percaya. Ya masalah kalau coba. Yang kedua, kata Nabi, yumhasima as-salihina min wajhihi, asar sujud, asar kemuliaan, bukan kemuliaan, bagaimana ya, tanda kesolehan di wajahnya itu tidak nampak. Orang yang tak pernah sholat itu tidak ada tanda kesolehan. Ini penting. Orang yang rajin sholat kira-kira rajin wudhu nggak? Rajin wudhu. Orang yang rajin wudhu kira-kira wajahnya bercahaya nggak? Yang bisa lihat siapa? Dari mana? Kok di wajah Pak Yendi tidak ada cahaya sama sekali? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud orang soleh bisa melihat cahayanya orang soleh. Yang kedua, orang yang biasa-biasa saja bisa melihat ketenangan di wajah orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, ketika kita lihat wajah seseorang, ada orang tutur katanya sopan, baik, dia rajin sholatnya, kok adem ya lihat wajah orang itu. Kalau ada yang begitu, itu salah satu tanda. Salah satu tanda. Kok rajin sholat, tapi kok menengok mukanya muak begitu. Sholat dia, tapi muak kita nengok muka dia. Bisa jadi itu. Apalagi tak sholat, apalagi yang tidak sholat. Bagaimana cara kita membahagiakan? Tidak bisa Pak. Tidak ada namanya asar sujud, itu tidak ada. Boro-boro asar sujud, boro-boro asar salihin, asar sujud pun tak nampak. Orang kalau habis sujud mesti ada bekas nih Pak. Ini gimana mau nampak bekasnya? Dicari dinding Ustaz, digini-gini kan kepala kita hitam nanti di sini. Tidak bisa begitu. Yang dimaksud oleh Nabi dalam sini adalah ketenangan, cahaya, adem dipandang. Itulah orang soleh. Kelihatan Pak, kelihatan pelaku maksiat itu jelas kelihatan itu. Baik, 1, 2. Sekarang berapa lagi? 3. Kullu amalin ya'malu bihi la yu'ajjiruhu Allah Ta'ala alaihi.
Setiap ibadah yang dia lakukan, ini kalau dia meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat. Setiap ibadah apapun yang dia lakukan, Allah tidak menerima dan tidak memberikan pahala kepada diri dia. Ini hadis nabinya. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. La yarfa lahu du'a'u ila sama' atau la yurfa du'a'uhu ila sama'. Doanya tak sampai ke langit. Doanya tak sampai ke langit. Tapi Ustaz, ada orang mohon maaf Ustaz, mohon maaf, tak solat dia Ustaz. Contoh orang kafir Ustaz, tak solat dia. Orang kafir nih kan tak solat itu. Tapi setiap dia berdoa Ustaz, dapat Ustaz. Minta mobil, dapat mobil. Nah, jawabannya sederhana saja. Kalau mau begitu, ya udah jadi kafir aja. Tapi itu nggak mungkin Ustaz. Kami Muslim Ustaz. Satu yang harus dipahami. Orang Muslim yang tidak solat sama dengan orang kafir. Apa maksudnya? Surganya Allah kasih di dunia. Sijnul ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu surganya, dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu caranya. Jadi kalau kami mau kaya, kami tidak usah sholat Ustaz. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga, cobalah. Aku tidak mau sholat Ustaz. Kita ambil contoh Bapak Ibu, kita ambil contoh. Ada pelaku riba, dia cuma minjam atau dia pokoknya main riba. Anggaplah dia main riba itu atau minjam riba itu hanya 50.000. Itu yang pergi dari dia kira-kira berapa? 500.000 lebih bahkan. Itu orang. Jadi, tapi bagaimana kalau kayak gitu? Kami tidak usahlah percaya dengan riba-riba. Ya tidak apa-apa, silahkan. Kan banyak contohnya Ustaz, orang kaya, ya tapi mohon maaf, nanti di hari kiamat, nah itu dia, terimalah sanksi tersebut. Harusnya harus. Baik. Jadi Bapak Ibu, itu yang keberapa tadi? 4. Yang terakhir, yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Terkadang doanya orang soleh itu kepada mereka pelaku maksiat itu, Pak Ustadz, aku ini kan orangnya berdosa, tolong doakan aku. Ustadznya bilang, ente sholat? Enggak. Capek juga kami doain, kalau ente nggak sholat juga nggak bakal sampai itu, kata dia. Begitulah bahasanya kalau dalam bahasa tadi itu. Tapi Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rauhillah, ayat pertama. Ayat kedua, la taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah dalam bentuk taubat, pasti Allah terima. Di antara semua maksiat yang kita lakukan, kita banyak Pak maksiat yang kita lakukan, satu saja yang jangan pernah kita tinggalkan, sholat. Makanya orang tua zaman dulu ada bilang begini, mau penjahat kau, mau maling kau, yang penting kau sholat jangan tinggal. Itu gimana coba ceritanya itu? Ente jadi maling, ente jadi pelaku maksiat, ente narkoba, yang penting jangan tinggalkan sholat. Sebegitulah yakinnya orang tua itu bahwa kelak anak ini akan meninggalkan narkoba karena sholatnya. Begitu Pak. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan dalam arti legalisasi, bukan. Ya, kalau ada anak kita yang seperti itu, ingatkan dia untuk tetap sholat. Kalau kita sudah frustasi mencari jalan kebaikan bagi diri dia, satu saja tinggalkan kepada dia, jangan sampai meninggalkan sholat. Baik, itu sholat dalam arti keseluruhan. Sekarang Bapak Ibu, ada dalam istilah Isra Mi'raj itu masjid, simbol. Kira-kira dalam masjid itu sholatnya sendiri atau jamaah? Tapi yang masbuk itu sholat sendiri Ustaz, jangan dibahas. Kita tidak bahas sholat orang yang masbuk, kita bahas orang yang sholat berjamaah. Bapak Ibu, kenapa simbolnya masjid? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Satu, Masjidil Haram simbol kesucian, Masjidil Aqsa simbol kekuatan. Bapak Ibu harus paham, ketika kita masuk ke Masjidil Haram, simbol kita ketaatan kepada Allah. Makanya di Mekah itu atau di Masjidil Haram itu, pokoknya di sekeliling itu disebut dengan haram, suci. Jangan coba-coba melakukan maksiat meskipun dalam hati. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Misal kita bilang begini, nanti sendal aku hilang, Allah hilangkan. Allah hilangkan. Itulah saking sucinya tanah suci tersebut. Jadi jangan coba main-main dengan tanah suci itu, jangan main-main. Yang kedua, ada namanya Masjidil Aqsa, simbol kekuatan. Bapak Ibu lihat sekarang betapa kokohnya orang di Palestina, Gaza, Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa sampai hari ini. Apa mereka kata? Sampai tetes darah terakhir.
Bukan sampai tetes terakhir susu ya, bukan, tapi sampai darah, tetes darah terakhir. Kenapa mereka katakan demikian? Kekuatan kami di situ. Kalau bukan karena Masjidil Aqsa, 100% saya katakan tidak mungkin mereka tinggal di situ. Hanya karena Masjidil Aqsa. Makanya Bapak Ibu, simbol Masjidil Aqsa itu bukan simbol Palestina saja, bukan simbol Gaza, bukan simbol Rafah, bukan simbol Syam, simbolnya umat muslim. Kekuatan kita. Satu, dalam ayat Al-Quran Allah bilang begini, la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaq wan taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid itu untuk menimbulkan ketakwaan. Masjid itu bisa menyatukan umat. Masjid itu bisa merekat umat. Maka bahasanya ikhwah dan ukhuwah. Sekarang kita lihat Pak, salat berjamaah. Apa pentingnya salat berjamaah itu? Satu, kita lihat tinjau dari sisi sosial. Orang yang duduk salat berjamaah begini Pak, dia saling kenal antara satu dengan yang lain enggak? Hari ini tidak, besok pasti kenal Pak, karena dia sering salat. Bro, kau tinggal di mana? Kok sering sholat di sini nampaknya? Ya aku baru pindah di sini. Kenal apa tak kenal? Kenal apa tak kenal? Kalau dia baru pindah, tidak pernah datang ke masjid, mau kenal gimana dia? Satu, ini simbol Pak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang masuk ke masjid berjamaah, dia sholat dia kira-kira aja, pakai akal fitrah kita sebagai manusia. Kalau sakit dia kita jenguk apa tidak? Kalau tidak kita jenguk keterlaluan apa tidak? Paham dia Pak. Umat muslim paham hakul muslim alal muslim, apa tak lagi jamaah masjid. Ini ada namanya jamaah lintas masjid, limas, apa namanya? Linmas. Itu tahu tuh Pak, dalam grup itu jelas. Oh, Pak Waka kemarin sakit, masuk di situ Pak. Datang orang menjenguk. Itu lintas masjid. Meskipun grupnya di luar masjid pun bermanfaat. Bagaimana kalau di dalam masjid? Pertanyaannya muncul Pak, muncul. Ya bagaimana kita mau, pertanyaannya apakah kita bisa kenal orang kalau kita tidak ke masjid? Tidak usah kita kenal orang, kita tidak dikenal orang, itu yang paling tepat. Gimana kita? Orang kita nggak pernah ke masjid, nongolnya nggak, agama apa bro? Islam, tapi nggak pernah sholat ke masjid. Mohon maaf Pak, mohon maaf, jadi gunjingan orang. Jadi gunjingan orang. Ini penyakit juga nih Pak, penyakit. Banyak orang yang mohon maaf ya, banyak itu Pak, di semua masjid penyakitnya sama. Semua masjid sepekan-baru. Saya tak bicara se-Indonesia, meskipun lingkupnya sama. Banyak pengurus masjidnya yang sholat ke dalam masjid itu 1, 2, 3 orang, bisa dihitung pakai jari. Tapi banyak yang mencantumkan nama itu. Di masjid kami itu, saya sebut masjid kami ini kan tak sebut nama ya, tapi masjid kami itu jelas tuh Pak. Ketua masjidnya, pokoknya jelas lah, tak perlu saya sebut lah. Sebanyak itu, lebih dari 20 pengurus masjid yang sholat cuma 3 orang. Kadang kita bingung Pak, kita ini berpikir mau meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama ya'muru masajidallah. Yang bisa meramaikan masjid itu siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kuncinya orang yang ke masjid itu mesti iman. Sekalipun mohon maaf dia punya sifat nifak, sekalipun dia punya sifat yang lain, karena dia rajin ke masjid, satu masa nanti mesti akan hilang sifat nifaknya Pak. Begitu Pak. Mana ada kawan dalam satu masjid ini, kawan dalam satu masjid kita sholat berjamaah, kenal kita, dicelakai orang dia, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya kita tidak terima Pak. Ini dalam sisi sosial. Sekarang kita lihat Pak, dalam sisi agama, bagaimana orang-orang yang mohon maaf tidak mau sholat berjamaah. Saya ambil dulu poin utamanya. Ada orang rumahnya samping masjid tapi tak ke masjid. Saya tak berani katakan haram, tak berani. Saya katakan berdosa juga tidak berani. Tapi saya katakan tercela orang yang sholat di rumah sementara rumahnya di samping masjid. Cerita banyak, saya sebutin cerita. Ada seorang yang buta pada masa Nabi. Nabi bilang, bolehkah aku, dia datang kepada Nabi, boleh tidak aku dapat rukhsah, keringanan sholat di rumah, karena rumahku jauh. Kata Nabi, silahkan, dapat. Berbaliklah dia. Ketika berbalik arah dipanggil sama Nabi, bahasanya ya Tuan, didengar sama dia.
Dijawab sama Nabi, apakah kau mendengar panggilanku? Dengar. Apakah kau mendengar azan? Dengar. Kalau gitu ke masjid. Itu buta. Kita tidak buta, kaki ada, tangan lengkap, mata sempurna, telinga baik, sholat di rumah, apa tak bisa kita panggil soleha? Khusus bagi laki-laki. Jangan tersinggung Pak, kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jujur Pak, jujur. Kenapa umat muslim itu lemah? Sholatnya cuma cuma satu sop. Jangan salah Pak. Saya kasih permisalan. Ini sampai keluar nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang Yahudi kalau mau menghancurkan kita umat muslim, mereka kompak Pak, kerjasama. Belum pernah Yahudi itu dan Nasrani kerjasama, tapi ketika menghancurkan umat muslim, kerjasama dia. Kerjasama. Sekarang kita yang dikerjai oleh mereka, kita yang terpecah belah. Tahu Bapak Ibu ya? Inilah alasan Pak, kenapa umat muslim itu lemah. Iya, karena sholat jamaahnya sedikit. Tapi pas acara makan-makan, ramai. Nah, inilah kasus yang kita temukan di beberapa masjid. Acara Isra Mi'rajnya kapan Pak? Setelah Isya Ustaz. Oke, alhamdulillah setelah sholat Isya. Pas sholat Isya cuma satu sop Pak. Cuma satu sop. Pas acara makan-makannya penuh masjidnya Pak sampai keluar. Di situ saya menggeleng, la ilaha illallah, langsung saya tembak di tempat. Beginilah karakter kita sekarang. Artinya itu menunjukkan Pak, ketika dikasih dunia rebutan semua, ketika dikasih akhirat mundur. Nabi sudah sampaikan dalam kiasan Nabi, kata Nabi, saya ini, kata Nabi, mathalu rajulin, seperti seorang pemuda istauqada naro, yang sedang menghidupkan api. Datang ketika itu binatang melata menuju api. Nabi bilang begini, ditarik sama Nabi satu-satu. Pemuda tadi bilang ditariknya satu-satu binatang melata tadi. Tapi karena banyaknya binatang melata yang mendekat kepada api, pemuda tersebut kewalahan. Begitulah kata Nabi permisalan diriku, kata dia. Aku sudah katakan kepada jamaah, pada umatku, jangan mendekat kepada api neraka, tapi mereka lebih milih api neraka. Apa contoh? Itu dia contohnya. Kalau dikasih dunia rebutan semua Pak, tapi ketika dikasih akhirat nggak mau. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Karena surga dan neraka tidak pernah nyata bagi mereka. Alasannya apa? Nikmat dunia lebih tinggi daripada nikmat akhirat. Percaya atau tidak? Kata Imam Al-Ghazali apa? Orang kafir berpandangan ni'ma'u ladzatud dunya yaqin wa ladzatul akhirah ghaira yaqin. Kenikmatan dunia itu lebih jelas daripada kenikmatan akhirat. Tidak nampak. Bahkan ada seorang muslim, frustasi dari seorang muslim, pindah agama. Ustaz, aku sudah berdoa siang dan malam, tapi Allah masih kasih aku ujian. Mulai hari ini aku nyatakan aku keluar daripada Islam, katanya. 4 hari dia keluar daripada Islam. Ustaz, bagaimana caranya balik lagi, kata dia. Astagfirullahaladzim, lo kira ini pintu keluar masuk? Saya bilang gitu. Benar Pak, itu kenyataan Pak, kenyataan. Saya bilang, kenapa ente mau masuk lagi? Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ya memang jangan dibayangkan, dilakukan. Begitulah Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini persoalan kita terkait persoalan sholat berjamaah. Disinilah semua masjid, bukan hanya di sini atau di mana-mana. Kita sebutkan langsung namanya Pak, Masjid Raya An-Nur. Saya pernah sholat di situ. Sholatnya sholat asar. Tapi mohon maaf Pak, satu sop tak sampai. Masjidnya megah besar Pak. Di beberapa masjid juga begitu. Saya kemudian berpikir Pak, apakah ini yang disebut oleh Nabi sebagai tanda akhir zaman? Saya buka nih Pak buku-buku tentang akhir zaman. Saya lihat hadisnya Pak. Oh benar. Banyak orang membangun masjid megah, tapi mohon maaf isinya nggak ada. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita tidak perhatian terhadap masjid, kira-kira siapa yang akan perhatian terhadap masjid ini? Cuma ada dua. Orang kafir, iblis. Kalau orang kafir yang akan mengisi masjid, akan dia rubah menjadi rumah ibadah mereka. Yang kedua, kalau iblis yang mengisi, maka mohon maaf, yang masuk di dalam masjid adalah manusia-manusia perusak. Istilah masjid dirar itu gara-gara iblis semua di dalamnya. Orang munafik semua yang membangun masjid dirar.
Tahu Bapak Ibu Masjid Dirar kan? Sudah pernah saya ceritain kan? Di depan Masjid Kuba, 500 meter dari Masjid Kuba itu ada masjid namanya Masjid Dirar. Siapa orang di dalamnya? Ada Abu Ubaid bin Salul. Apa tujuannya? Membunuh Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi di mana? Nabi di Tabuk. Ketika Nabi di Tabuk, mereka berharap nanti Nabi yang meresmikan Masjid Dirar ini. Kalau nanti Nabi masuk dalam masjid ini, langsung mereka bunuh, eksekusi. Mereka lupa kalau Nabi Muhammad punya Allah. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, sampai ente ke sono nanti hanguskan, hancurkan tu masjid. Sampai Nabi pulang dari Tabuk menuju Masjid Dirar, dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan sampai ada masjid bergandengan cuma untuk saling menjatuhkan. Mohon maaf, RT 1 ada masjid, RT 2 ada masjid, cuma batas tembok. Itu namanya masjid sakit hati. Jangan tersinggung. Memang begitu. Bagaimana kita mau bersatu? Setiap kita punya, mohon maaf, itu masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, situ masjid Perti, situ lagi masjid siapa? Kata iblis, alhamdulillah, kami tak perlu bangun masjid untuk menghancurkan kalian. Kata dia, kalau setiap orang sudah punya masjid masing-masing, mesti akan saling mengklaim satu dengan yang lain yang paling benar. Betul apa salah? Begitu keadaan kita. Sekarang Bapak Ibu, di mana tempat yang bisa menyatukan kita? Di pasar? Tidak. Di parlemen? Tidak. Di mana? Di masjid. Di masjid ini cuma bisa masuk siapa? Orang yang beriman, yang bertakwa. Jadi mau gubernur pun sekalian datang ke Masjid Mukminin, ndak usah ditunggu, ndak usah. Kenapa begitu? Semua manusia yang masuk ke dalam masjid ini sama derajatnya di hadapan Allah. Oh Ustaz, nggak bisa begitu Ustaz. Ini gubernur Ustaz, terhormat kami. Oh kalau begitu masjid Anda mencari kehormatan, bukan mencari orang beriman. Jadi kalau masjidnya kosong wajar. Masjidnya cuma untuk pejabat, bukan untuk yang lain. Ada nggak seperti itu? Yang jawab ada berarti pernah mengalami. Yang jawab tidak berarti belum tahu. Kan begitu. Ini masalah. Tapi Masjid Mumin tak begitu kan? Tidak ada kan? Sama Pak, sama. Jadi posisinya memang begitu. Nah sekarang kita kembalikan. Bagaimana pandangan kata Allah dalam Al-Quran begini? Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah bilang, kami sudah panggil mereka, yuk sudah diajak, yuk ke masjid sholat, tapi mereka enggan melaksanakan sholat. Mereka nggak mau sholat berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada orang yang menolak untuk bersatu, ada orang yang menolak untuk bersatu, sama dengan ibaratnya ketika Bapak Ibu mengajak orang ke masjid mereka nggak mau. Oke? Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, simbol masjid ini simbol ukhuwah. Masjid ini simbolnya ukhuwah, kekuatan, persatuan, perdamaian. Jadi kalau di masjid kita berkelahi, itu tandanya kiamat sebentar lagi. Nggak serius ini Pak, serius. Kenapa saya berani bilang begini? Nabi bilang begitu. Kata Nabi, di akhir zaman ada orang masuk masjid nggak sholat, tapi ngapain? Yatabaha fihi, bermegah-megahan, berbangga diri, rebutan. Nabi bilang dalam riwayat yang lain, yasrahuna sautahum, mereka di dalam masjid itu teriak-teriak, berkelahi, rebutan jabatan kekuasaan. Pokoknya aku harus jadi ketua masjid. Sampai ada calon ketua masjid pakai suap 100.000. Saya bilang, ini akal saya yang tak sehat apa memang mereka nggak punya akal? Masa mau jadi ketua masjid harus bayar 100.000? Mending dia dapat apa dari situ gitu loh. Logika saya nggak sampai. Ternyata usut punya usut, kalau aku jadi ketua masjid Ustaz, gengsinya tinggi. Astagfirullahalazim. Cuma mencari kira-kira di Pekanbaru ada nggak yang begitu tuh ya? Mudah-mudahan tidak ada lah ya. Ini kita husnuzon, mudah-mudahan nggak ada. Perebutan kekuasaan itu tidak ada, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid itu simbol kekuatan. Makanya mohon maaf kenapa Nabi diperjalankan itu dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar. Bapak Ibu tahu ini disampaikan oleh Nabi. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya ketika Nabi saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berjalan, nih bahasa hadisnya, Nabi melihat orang, mohon maaf, dipanggil oleh seorang pemuda. Ketika dipanggil oleh seorang pemuda, Nabi tidak memandang sama sekali.
Kemudian Nabi tanya kepada Jibril, Jibril, man hadza? Kata Jibril, itu orang Yahudi. Untung ente enggak ke sana, tidak menjawab panggilannya. Kalau ente jawab panggilannya, kata Jibril, maka semua umatmu akan jadi Yahudi. Yang kedua, Nasrani, tidak dijawab sama Nabi. Yang ketiga, orang yang cinta terhadap dunia. Nabi tidak jawab. Maka kata Jibril, benar, bagus. Nanti kalau ente jawab, semua umatmu akan cinta terhadap dunia. Tapi bukti nyatanya hari ini, yang cinta terhadap dunia banyak apa sedikit? Bahkan mohon maaf, saking cintanya terhadap dunia, Al-Quran pun dikorupsi, kuota haji pun lenyap. Itulah manusia sekarang, saking rakusnya. Artinya Bapak Ibu, di mana? Pertanyaan saya muncul, orang yang korupsi Al-Quran, orang yang korupsi kuota haji, kira-kira ke masjid nggak ada itu? Wallahu alam bisawab. Jangan cepat-cepat. Wallahu alam bisawab. Karena kita tidak pernah bersama dengan mereka. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah lebih 40 menit kedua? Hah? Serius bang? Ada lebih lah. Mau kita terusin atau kita stop? Lanjut, satu orang ini lanjut, cuma yang lainnya agak ragu nampaknya nih. Ibu-ibu lanjut apa tidak? Ibu-ibunya ragu, sudah cukup katanya. Lapar kami Ustaz. Oke, kita tutup Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita ambil satu poin. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kembali kepada poin tadi. Dua hal yang kita sampaikan, persoalan sholat, kewajiban sholat. Yang kedua, persoalan sholat berjamaah. Bapak Ibu, saya kasih solusi. Kita sekarang cari solusi. Yang pertama Bapak Ibu, solusi pertama yang harus kita munculkan, Bapak Ibu wajib punya perhatian, wajib punya perhatian sesama muslim. Contoh, kalau ada kepala lembaga misalkan, ini penting nih Pak, kayak gubernur gitu ya. Gubernur itu sebenarnya poin pentingnya Pak, sangat penting sekali. Kata gubernur, semua umat muslim, semua pegawai muslim wajib sholat di masjid. Ramai nggak tuh kira-kira? Oh itu kalau begitu enak banget itu. Ustadz, kan sholat ini nggak bisa dipaksakan. Sekarang harus dipaksakan, nggak bisa tidak. Oh misalkan pimpinan apa namanya, pimpinan pesantren. Nah itu sama itu. Kalau sempat anak pesantren nggak sholat kan kacau itu. Ini kekuatan Pak. Contoh, ketua DPR misalkan. Wah dia bilang semua diwajibkan. Yang tidak sholat berjamaah di masjid potong gaji. Tuh takut semua itu. Takut semua Pak. Ini pernah kejadian. Salah satu universitas di sanalah. Saya tak sebutkan. Pokoknya di Yogyakarta. Saya tak sebutkan nama universitasnya. Dulu pernah terjadi begitu. Kebetulan saya di situ. Jadi Bapak Ibu, cara mewajibkan sholat itu, setiap yang datang ke masjid, baik karyawan maupun dosen, mau karyawan ataupun dosen, ditambah gajinya 20.000. Yang tidak ke masjid potong 50.000. Ramai masjid itu Pak, ramai. Setelah hilang aturan itu, kosong balik masjid tadi. Astagfirullah, kacau. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kita punya usaha. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, yuk sama-sama kita saling, ya kalau lewat di depan rumah keluarga atau saudara, kalaupun tak sanggup ketok pintu, ya ketok jendela lah. Artinya ajak, yuk bro ke masjid yuk, nanti ente mati susah nanti. Kami lagi sholat tiba-tiba ente mati, nanti susah gitu. Bilang begitu, bro yuk sholat. Tapi Ustaz samping rumah kami non muslim. Enggak apa-apa, bro yuk sholat, siapa tahu iyalah nanti saya ke situ gitu. Datang dia masuk Islam, pahala kita Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya maksud adalah yuk sama-sama kita mengajak saudara kita sholat berjamaah. Ini kasus Pak, ada di salah satu masjid, berdebatlah. Kata pengurus masjidnya, kita tidak mau menyelenggarakan jenazah orang itu karena satu, dia tidak masuk SKM. Yang kedua, dia tak pernah ke masjid. Yang ketiga, kita tidak tahu dia ini muslim atau tidak. Bayangkan. Ini tujuannya Pak, ini tujuannya. Kita sholat ke masjid, biar orang tahu, biar kita bahagia. Nah yang paling penting daripada sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 27 pahalanya Pak. Iya Ustadz, itu kan yang yakin kalau itu 27, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Orang yang rajin sholat, mesti Allah kasih solusi setiap masalahnya. Kita ambil contoh Pak, Bapak Ibu punya masalah. Ketika Bapak Ibu datang ke masjid, mungkin tidak Allah menggerakkan hati orang lain untuk membantu Anda? Mungkin tak? Sangat mungkin sekali. Ini kami alami Pak, kami alami. Dan saya menyaksikan betul, seorang pemuda frustasi Pak, tidak punya pekerjaan, stres dia, anak istri ada,
sudah 4 bulan gak dapat kerjaan dan anak istrinya makannya susah. Nangis dia datang ke saya bilang, yuklah kita ke masjid sholat berjamaah. Waktu itu karena dia datang ke rumah, kita ajak sholat, Pak. Dilala ada orang yang mohon maaf punya kelebihan. Saya ceritain, apa kata dia? Bagus Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz bisa jamin enggak orang ini? Bagus, bisa. Ya udah, biar kerja di tempat saya. Alhamdulillah sampai hari ini mereka kerja, Pak. Artinya ada solusi enggak? Allah kasih solusi. Yakinlah orang yang rajin sholat dan sholat berjamaah, yakinlah Allah kasih solusi dalam setiap masalah. Pasti. Kenapa Ustaz yakin betul? Enggak tahu, Pak, saya yakin aja. Karena Allah enggak pernah bohong, Rasulullah enggak pernah dusta. Jadi kalau kita menjaga sholat kita, pasti Allah turunkan keberkahan. Salah satu sifat keberkahan tadi adalah solusi dalam setiap masa, asal kita datang kepada Allah terlebih dahulu, bukan kepada manusia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini menurut saya, agar terlalu lama, bisa diambil faidah. Jangan lagi kita tak ke masjid karena memang tidak ada alasan kita tak ke masjid. Orang buta, orang yang patah kakinya, mereka rajin ke masjid. Saya waktu itu memang sedih saya. Kenapa saya tak mau ke masjid? Sementara orang yang kakinya patah pakai tongkat bisa sampai ke masjid. Itu harusnya kita berpikir dengan akal sehat. Orang yang patah kakinya bisa sampai ke masjid, kok kita yang sempurna tidak bisa sampai ke masjid? Artinya itu kembali kepada diri kita bersama. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tidak bisa hari ini dicapai kalau kita bergerak sendiri-sendiri, tidak. Maka saatnya kita bersama, saling mengingatkan dan saling mengajak antara satu dengan yang insya Allah kalau semua orang yang hadir, mohon maaf malam ini, anggaplah 40 orang yang hadir malam hari ini, kalau bisa mengajak satu orang saja, 40 kali satu jadi berapa itu? Ya 40, tapi kalau tambah 40 lagi 80. Nah, kan lumayan tuh 80 orang. Cuma itu kan kalau dia ke masjid Ustadz, ya insya Allah perlahan-lahan mereka akan terikat hati dia dengan ke masjid, terutama bagi anak-anak kita dan anak-anak muda kita. Insya Allah hati mereka terpaut dengan masjid. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini Allah ridha, Allah berkahi, Allah jadikan pelajaran bagi kita, Allah berikan kita keberkahan agar kita bisa menjadi manusia yang istiqamah dan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.